Halo, halo. Halo, halo semuanya. Suara gue jelas gak nih? Halo, halo. Kalau yang mau nanya boleh. Gak ada. Oke, halo semuanya. Selamat sore, selamat sore. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman nih. Wih, udah ada Mas Panji nih. Halo Mas Panji. Halo Mas Dani, Suara gue jelas nggak masuk nggak Mas? suaranya? Suara gue, Masuk, masuk. Suara gue jelas nggak suara nih? jelas sih jelas. Suara gue masuk nggak? Oke, aman, aman. Oke, Sip, sip. Oke, kita sambil aman. tunggu apa? Kita sambil tunggu Mas Hari ya. Bung Hari ya. Ya, kita tunggu Bung Hari. Kita sapa teman-teman dulu. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di acara pertama nih. Acara pertama live bareng sama Mari Belajar Film nih. Wih, halo teman-teman. Halo. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung tulis ya di kolom pertanyaan. Nanti bakal gue bacain ke Mas Hari sama Mas Panji nih. Kita tunggu bentar ya sambil cek-cek. Oke, Mas Panji lagi di mana nih Mas Panji? lagi di rumah sih, Oh, lagi di rumah. Di Bogor, di Jakarta Mas Panji? di Bogor. Di Bogor. Oke, oke. Ini tadi, Dan kenapa, kenapa? di luar juga hujan sih kayaknya, Hmm, gerimis-gerimis gitu. iya, 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 benar-benar. Kita sambil nunggu Mas Hari karena Mas Hari tadi katanya lagi ada urusan dulu sebentar katanya. Jadi kita, Iya dia ada karena dia masih di metro kan hari ini, lagi ada oh, kerjaan. oh dia lagi di sana ya. Oke, oke, iya, iya, iya. Oke. Halo buat Mas Arhan, Mas Faras, siapa nih banyak banget yang nonton nih. Halo teman-teman, ada Kanuti, Kak Faras, Kak Dedi, Kak Karbo, Kak Nafira, Kak Joan, Arhan, Kak Gilang, Kak Dava. Halo semuanya. Kita tunggu Halo sebentar ya sambil semuanya, nunggu Mas Hari nih. ada ada Banuti. Kita apa? Ntar ya Mas Hari. Mas Hari di mana nih Mas Hari nih? Mas Hari, Mas Hari. Oh, kamu. Mas Mas Panji lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang sih kalau ngomongin soal Hmm. pemutaran ya Hmm. lagi mau nyiapin pemutaran bareng sama JSG sih. JSG tuh Jakarta Short Gig ya, yang punyanya Mondi Blanc, Oh. jadi mau sinema Iya, iya, darurat iya. mau ada kerjasama gitu sama si JSG ini mau bikin sesuatu tapi masih masih dirancang. Hmm. Kalau kalau nggak ada kendala sih bisa di akhir bulan ini, Oke, tapi oke. kita lihat Hmm. lihat situasi dulu dan mungkin Hmm. uh, mau bikin pemutaran yang sempat ketunda mungkin di bulan lalu Hmm, hmm, di hmm. di Bogor juga kan. Oh, ya, ya. Tapi Itu, nggak tahu sih hmm. sekarang dengan kondisi yang kayaknya Iya, ya. udah Iya, udah iya, iya, benar-benar. begini, Udah mulai apa lagi ya. bakal Yap, yap, yap. Benar-benar, benar-benar. apa bakal ribet lagi gitu untuk bikin pemutaran Iya, dan sebagainya.
Iya benar-benar benar-benar. Iya sih soalnya kan katanya kasus sudah mulai naik lagi nih ya katanya ya. Hmm. Jadi ya ya pasti inilah ya. Berarti rencananya itu kalau yang Mas Panji mau bikin itu ceritanya maunya offline apa online tadinya Mas? Semuanya sih online, offline ya. Oh, offline. Plan itu Hmm. offline. Hmm. Karena ya susah sih, maksudnya selama bikin pemutaran Hmm, hmm, hmm. offline sama online tuh beda ininya, beda feel-nya dan tetap offline Iya, yang terbaik sih. Kayak iya, iya, kemarin iya. Iya, uh, iya. dari info screening sama kolektif kan bikin Hmm, hmm. pemutaran kompilasi short filmnya FFI kan. Oh, iya, iya, Terus iya, iya. Sempat lihat dan di ini. ya antusiasnya juga rame dan Betul, betul, betul. Hmm. emang seasik itu sih kalau Hmm, offline, jadi hmm. Hmm, hmm. bisa ngobrol langsung sama orang-orang di sana Yap, gitu kan, yap, bisa. yap, benar, 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 benar. Lebih ini ya, maksudnya lebih apa? Lebih enak kalau misalnya offline tuh kita bisa jadi lebih dekat Hmm, aja gitu ya. Ketika kita nonton hmm, sama teman-teman gitu bareng-bareng, kita bisa diskusi filmnya, kita bisa bahas filmnya gitu ya. Iya emang ada. iya, Kalau kalau bisa online dibilang tuh kan kayak kita gitu sih. kayak kalau online tuh kita kan kayak apa kehalang sama layar gitu ya Mas ya. Jadi kayak kurang Hmm. gitu rasa buat ngobrolnya betul-betul. Ini. Wis, udah datang nih Bung Hari nih, kita undang kali ya. Wih, Bung Hari mana nih kita undang? Oke, udah di-invite. Jadi Kata Arhan sudah apa nih? Offline tiga always aja. be a wise choice. Karena bisa ngobrol dan interaktif sama penonton dan juga pemutarnya. Bener banget nih Mas Arhan. Halo Bung Hari. Halo Halo, halo, Mas. halo. Lo kedengeran nggak? Halo. Kedengeran nggak? Suaranya Dani tuh nggak Nih, kedengeran. siapa nih? Oh, Sebentar Mas, gue jelas ya? baru baru ini nih, Suaranya Eri masih kedengeran. agak nge-freeze nih suaranya Mas Hari ini. Kan Mas kedengeran, tapi gambarnya agak nge-freeze Mas. Oh, nge-freeze Keren pantesan. nggak? Jelas jelas Jelas. Mas. Oke. Ini gua sudah tes tes halo, halo. Gua masih nge-freeze nggak? Iya, Atau agak teman-teman coba. nge-freeze dikit. Oke, coba sebentar ya. Sekarang masih nge-freeze nggak? Audionya delay. Audionya lah ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Hmm. Kata Arhan aman nih. Aduh, ya apa jaringan ya sebenarnya? Kalau jaringan WiFi sih sebenarnya udah aman sih ya. Sebentar. Sebentar, sebentar. Di gue sih sempat nge-freeze dikit, tapi ya so far aman. Tadi ya benar kata Hari kalau audionya agak delay. Iya, ini gue gara-gara pakai headset Bluetooth kali ya. Tapi udah suara gue lancar Nah, nih. udah oke, udah oke. Udah oke Udah sekarang. oke. 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 Oke, gue coba ini kali ya. Kita coba mulai kali ya. Sebelumnya Makasih buat Mas Panji dari Sinema Darurat dan Bung Hari dari Metro Cinema Kemang udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng nih sama Mari Belajar Film sama Halo, halo. teman-teman juga. Maaf, Halo? maaf telat karena tadi ada tugas negara. Iya, nggak apa-apa, tenang aja Mas, santai, santai, santai. Maaf, maaf, maaf. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi ku coba mulai kali ya Mas ya. Kalau misalnya nanti suaraku agak kurang jelas, berkabar aja Mas ya. Soalnya emang kadang Oke. biasa headsetku juga emang biasa agak delay lah ya. Oke, buat teman-teman yang di sini sama buat Mas Hari, Mas Panji, selamat datang. Selamat datang di acara pertama Mari Belajar Film. Jadi acara pertama kita ini bertemakan pemutaran film alternatif. Jadi sebelumnya acara ini tuh bertujuan buat kita silaturahmi ngobrol bareng sineas sore-sore ngobrol santai gitu biar lebih rileks aja gitu tetap bisa ngobrol tentang film sore-sore karena kan ya kembali lagi eh karena sekarang lagi kasus juga udah mulai naik kan tetapi yang kuharapkan tetap masih ada pemutaran-pemutaran lah ya dan kemarin juga Metro Cinema Kemang juga tetap ada pemutaran kan ya Mas Arya kalau Amin. nggak Ya, salah masih kemarin yang ada film untuk Laut Memanggilku itu. kemarin. Iya, 29.30 kemarin terakhir.
Oke, ya betul betul. Oke. Hmm. Di sini kita acaranya santai aja Mas ya. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol sore. Anggap aja kita di satu ruangan gitu Mas. Siap, siap. Oke oke. Jadi ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang mau ku tanyain ke Mas Panji sama ke Mas Hari nih. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin bakal ku bacain pelan-pelan kali ya sama teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, tulis aja di kolom komentar. Nanti apa namanya bakal aku coba tanyain ke Mas Hari sama ke Mas Panji. Oke, salam kenal juga ya buat Mas Hari. Gue Indra, Mas Panji juga. Sebenarnya sama Mas Panji itu gue udah beberapa kali sempet ketemu, ada project juga, alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa project bareng lagi ya Mas Panji ya. Dan sama Mas Oke, Hari juga amin. dong pastinya. Amin, amin. Oke, buat teman-teman nih kan pasti teman-teman ada yang belum tahu nih Mas Hari sama Mas Panji. Sebenarnya Metro Cinema Kemang sama Cinema Darurat itu apa sih Mas? Maksudnya apakah pemutaran film aja kah? Tempat pemutaran film atau gimana? Mungkin boleh Putus, dijelasin. Dari Mas Hari dulu kali ya? Halo? Halo? Si Hari nge-freeze sih. Iya, Mas Hari agak nge-freeze nih. Halo Mas Hari. Ya udah, mungkin gue dulu aja kali ya, baru Hari. Boleh, boleh, boleh. Boleh Mas Panji, boleh. Gimana Mas Panji, boleh. Oke. Oke, halo, nama gue Panji Respati. Gue di Iya? sini sebagai founder Cinema Darurat. Jadi gue menjalankan Cinema Darurat. Cinema Darurat sendiri itu adalah sebuah ruang putar yang sebetulnya kita nggak punya tempat yang pasti gitu. Berbeda dengan Metro Cinema Iya, iya. Kemang yang udah ada tempat yang pasti gitu. Cinema Iya, Darurat iya, ini bisa iya. ini memutarkan film-film pendek maupun panjang, walaupun kita lebih sering di film pendek itu Iya, iya, iya. secara online maupun offline. Yap, 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 yap. Oke. Terakhir kali kita bikin pemutaran itu di akhir tahun, tanggal Dari akhir tahun ya? ya akhir tahun. Jadi kita bikin sinema akhir tahun gitu. Ini emang udah kali ke 2021 2020 ya. Ini kali kedua kita bikin pemutaran akhir tahun Yap, yap. dan ya lumayan sih untuk responnya. Oke, oke. Jadi apa? Sinema Darurat ini tempat pemutaran film alternatif kali ya. Dan tempatnya tuh berarti fleksibel aja gitu ya, Mas Panji ya, Mas itu ya. Dan Iya, biasanya itu tuh biasanya berpusatnya di mana sih, Mas Panji, Sinema Darurat tuh? oke. Biasanya sih kalau dari Cinema Darurat sendiri itu gue tuh nyari tempat-tempat yang bisa diajak kerjasama gitu. Misal kayak di Jakarta, Ya. karena gue kenal sama Bung Hari gitu kan, gue ngajak kerjasama di Metro Cinema Kemang, atau misalnya di Bekasi, gue pernah coba di Kopi Raga, atau di Tangerang gue pernah coba di tempat lain juga. Di Bogor gue juga pernah coba gitu kan. Jadi emang kita terbuka untuk nyari-nyari tempat yang bisa kita ajak kerjasama untuk bikin pemutaran secara offline gitu. Oke, oke. Jadi masih daerah Jabodetabek lah Mas ya, masih pemutarannya lah ya. Kok ya bisa dibilang sih, walaupun pernah di luar Jabodetabek juga, tapi biasanya itu yang kayak remote gitu loh. Biasanya gue misal kayak di Bandung atau di Jogja, biasanya gue cuma kasih program filmnya, terus ya kalau gue sempat untuk ngejalaninnya gue kesana, kalau enggak ya gue nggak kesana gitu. Oke. Nah, ini Mas Hari udah baik lagi nih Mas Hari. Jadi Maaf tadi ada gangguan sedikit. Nggak apa Mas, santai-santai. Jadi tadi Mas Panji udah ngasih tahu nih bahwa Sinema Darurat itu apa sih? Sinema Darurat ternyata pemutaran film alternatif yang tempatnya juga bisa fleksibel di mana aja gitu. Karena kemarin sempat di Jakarta, di Bekasi, di Bogor juga ya Mas. Ya benar. Ya benar. Halo Mas. Oke. Nah, kalau dari Mas Hari sendiri nih Mas, kalau sinema halo? Iya, tadi sempat nge-freeze. Oke. Nah, dari Mas Hari sendiri nih, Mas Hari, menurut Metro Cinema Kemang itu apa sih Mas? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, bisa dikasih tahu dulu Mas. Kalau Metro Cinema
Kemang itu sebenarnya ruang putar alternatif di Jakarta Selatan, khususnya di daerah Kemang ya. Kita menawarkan dua ruangan yang bisa dipakai untuk nobar, untuk review atau pemutaran film reguler dari kami dan lain sebagainya gitu. Intinya itu aja sih sebenarnya. Oke. Iya ya. Oh, jadi kalau Metro Cinema Kemang itu ada di Jakarta Selatan ya, Mas ya? Betul. Ya. Sebenarnya ada alasan khusus juga sih, Mas. Kenapa gue ngundang Mas Hari juga di sini karena ada backstory-nya gitu. Ketika awal-awal itu kan Metro Cinema Kemang itu namanya Cine Center ya, Mas ya? Jadi dulu itu ya dulu 2020. Ya, gue penasaran dulu waktu itu belum sempat nonton filmnya Kuldesaknya Mas Riri itu waktu itu. Jadi gue sama teman gue inget banget nonton Kuldesak di Cine Center gitu. Dan gue ketika datang, wah ini tempat bagus nih, deket MCD gitu ibaratnya di depannya. Ya udah gue coba datang. Sebelum itu corona. Kenapa? Awal tahun sebelum corona waktu itu. Iya, itu waktu programnya masih jauh lah sebelum corona. Jadi kayak pas cek-cek gitu nonton film Kuldesak di mana gitu kan. Sedikit cerita aja nih. Terus akhirnya ada Cine Center, ya udah deh, gue coba kesana deh. Kenapa berbekas banget waktu kesana tuh? Karena waktu itu ketemu sama orangnya jaganya dan kebetulan waktu itu masih sepi kan. Jadi datang ke sana, mesen tiket, tiba-tiba dikasih popcorn gratis kan? Karena di situ kebetulan emang gue sama teman gue cuma berdua doang tuh, dan nonton emang cuma berdua doang. Akhirnya nunggu bikin video dimasukin ke YouTube. Masih ada juga sih di YouTube-nya Mari Belajar Film, bisa dilihat tuh. Waktu itu masih Cine Center. Dan waktu itu uniknya ada Mas Orlo Songke ya. Siapa namanya? Lupa. Mas Orlo ya gitu kalau nggak salah. Orlo. Ya, Mas Orlo. Waktu itu masih di bawah kepengurusan dari Orlo. Mas Orlo tuh kebetulan kan waktu itu ngobrol tuh pas mau bikin video, penjaganya bilang, "Mas, mau bikin video sekalian mau interview yang punya gak nih? Ada kebetulan." Nah, kata gue, wah kebetulan banget nih maksudnya kan. Ya udah akhirnya setelah gue nonton, gue keluar, disambut baik tuh sama Mas Orlo gitu, ngobrol tentang, oh jadi Cine Center tuh gini dan kebetulan tuh Mas Orlo juga ternyata sempet jadi dosen di kampus gue di IKJ kan. Jadi kita ngobrol main panjang. Ternyata Mas Orlo tuh pernah ngajar dosen gue gitu. Jadi kayak wah ini lebih senior dari dosen gue ibaratnya gitu. Dan ya mestinya welcome banget Mas Orlonya. Jadi kayak seru aja gitu. Oh Cine Center nih ada. Dan setelah kesini berubah nama kan jadi Metro Cinema Kemang tuh. Nah itu tuh kayak wah makin seru juga, makin ramai. Nah itu tuh kenapa tuh Mas Hari kalau misalnya boleh tahu dari Cine Center bisa berubah jadi Metro Cinema Kemang? Intinya waktu itu ada perubahan kepengurusan ya. Kalau dulu kan di bawah Orlo Soinke itu masih di bawah kelola dari IDFC, Indonesia Film Center. Oh ya. Kemudian ada perubahan kepengurusan, Orlo dari Ruseno Plaza, kemudian kan diteruskan pengelolaannya oleh pihak manajemen gedung Ruseno Plaza. Oh ya. Diteruskan ya sampai sekarang akhirnya. Jadi sejak keluar kami Cine Center otomatis langsung berubah menjadi Metro. Intinya gitu. Karena perubahan pengurusan aja. Oh, perubahan pengurusan aja, ya. Soalnya, oke. Oh, pantesan akhirnya kejawab juga nih, kan waktu itu gue nanya kayak, aduh kenapa ya Cine Center berubah jadi Metro Cinema Kemang? Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan cuma nama gitu ya sama pengurusan, tetap aja memutarkan film-film alternatif gitu. Dan emang intinya sama kok. Dari kemarin tuh emang pengen nyempetin juga Mas nonton di sana, tapi ya karena satu dan lain hal jadi belum sempat gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya sekarang bisa ngobrol sama Mas Hari gitu. Oke. Nah, Panji keluar. Waduh, mana nih Panji nih? Waduh, iya nih jaringan kayaknya lagi ini. Gimana? Iya lagi hujan deras di sini juga. Betul. Iya. Ya udah gak apa-apa, kita sambil lanjut aja Mas ya. Siap, silakan. Oke. Nah, kan sebenarnya ini judulnya tema pembahasan kita kali ini kan ruang pemutaran film alternatif kan Mas. Nah, dari Mas Hari sendiri sebenarnya sebentar kita tunggu nih.
Ini ada Mas Panji dulu nih, mau join sebentar. Set, jaringannya emang agak lumayan nih. Sebentar ya. Oke, masuk Mas Panji. Sip. Halo Mas Yose, udah lagi nonton teman kita. Halo. Iya. Halo, Halo, Lev, yang ya. udah nonton. Ya, halo. Eh, Kenapa Mas J, Panji balik lagi J. jaringannya? Iya, tadi jaringan kayaknya. Iya nih, kayaknya nih ya, agak ini ya. Ya udah nggak Ya apa-apa, udah, tetap lanjut aja kita. lanjut Lanjut, lanjut lanjut. dulu Oke. aja. Hari Yuk. kan. Oke. Hmm. Gimana Nah, gimana? kita kan pembahasan tentang film alternatif nih. Sebelum gua nanya lebih lanjut tentang pemutarannya nih, mau nanya dulu nih ke Mas Hari sama ke Mas Panji. Sebenarnya film alternatif itu menurut kalian apa ya? Maksudnya kan ada, mungkin penonton ada yang masih bingung film alternatif itu maksudnya apa gitu. Kayak apakah film pendek, apakah film apa? Mungkin Mas Hari sama Mas Panji ada sudut pandang gitu yang bisa dikasih tahu ke teman-teman gitu. Bukan apa, sebenarnya harus ralat sedikit sih. Jadi yang alternatif itu bukan filmnya, tapi bioskopnya. Ruang, Karena kita ya. kami bioskop alternatif gitu. Kalau film Yap. sebenarnya kita ini intinya perbedaan komersial, bioskop komersial, yaitu komersial itu yang bioskop besar, XX1, Yap, PGV, yap. Cinepolis, ya, dan lain-lain. Perbedaannya adalah kita memiliki kebebasan untuk memutarkan film Yap. dengan tidak tergantung pada pihak distributor. Intinya itu sih. Yap. Jadi filmnya apa aja? Film Indonesia, film mancanegara, film independen, film eksperimental, dan lain-lain. Ya, betul. Jadi perbedaan terbesarnya itu sih. Jadi kita memiliki kebebasan untuk memilih film yang diputarkan kepada penonton, tidak tergantung pada distributor. Ya, sependapat sih sama Hari gitu kan. Yang membedakan adalah ruangnya gitu kan. Yang satu emang di bioskop yang secara resmi dan komersial, dan satu lagi di bioskop alternatif gitu. Bioskop alternatif juga kan bentuknya itu bisa dalam satu ruangan kayak mini bioskop misal yang Metro Cinema punya, atau bisa di kafe gitu kayak pemutaran-pemutaran lain kayak contohnya layar benda dan sebagainya gitu kan. Bisa juga dibikin secara online gitu kan, melalui Zoom dan segala macam, atau YouTube gitu. Dan nambahin mungkin dari yang Harry bilang bahwa di bioskop alternatif yang tidak ditawarkan di bioskop komersial atau ini adalah penayangan film-film pendek sih menurut gue. Kayak di sini bisa jadi kesempatan yang luas dan besar gitu untuk sinias-sinias yang membuat film pendek untuk memasarkan atau memamerkan karyanya kepada penonton dan halayak luas gitu. Dan kalau untuk di bioskop konvensional sendiri kan, untuk film pendek itu agak cukup sulit sebetulnya untuk masuk ke sana, dan emang bioskop konvensional nggak ada film pendek yang dipasarkan kecuali kita nyewa bioskopnya gitu kan untuk nayangin film pendeknya doang. Dan tapi itu pun juga prosesnya nggak gampang gitu. Ada lembaga sensor gitu kan, kita harus bikin via DCP dan segala macem gitu. Sementara untuk tayang di bioskop alternatif dengan ngebawa file gitu dan dites segala macem udah selesai gitu, dan itu memudahkan banget untuk para pembuat film pendek gitu. Menurut gue itu sih. Betul. Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya film alternatif itu lebih ke kita ruang-ruangnya gitu ya, bukan filmnya. Dan mungkin juga yang membedakan film-film yang diputar di tempat pemutaran film alternatif mungkin lebih ke ini kali ya. Lebih ke kriteria filmnya, karena kan kalau untuk film-film yang akan ditayangkan di konvensional atau di bioskop gitu kan biasanya punya aturan sendiri, seperti misalnya tidak boleh menggunakan bahasa ini, tidak boleh memunculkan visual ini. Tapi kan setidaknya kalau di ruang film alternatif mungkin para sinias yang membuat film dengan memiliki visi yang ingin disampaikan, mungkin di pemutaran film alternatif mungkin bisa ditayangkan gitu kan. Karena tadi benar kata Mas Panji, kalau misalnya kita mau ditayangkan di konvensional kan perlu ada beberapa tahapan-tahapan yang memang perlu effort lagi gitu. Seperti misalnya kalau di bioskop harus seperti ini durasinya, terus masalah pembagian disebutnya ya. Ya pembagian kriteria kayak 13 tahun ke atas dan lain-lain gitu ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Jadi
pemutaran film alternatif juga jadi kesempatan buat para sineas yang mau munculin karyanya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya Mas Panji ya, Mas Ari ya. Betul. Iya. Ya, oke. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Hari, Mas Panji. Mungkin ini lebih ke pertanyaan pribadiku sih sebenarnya. Nah, alasan Mas Hari sama Mas Panji nih senang gitu kayak nayangin film-film alternatif gitu. Itu tuh kenapa tuh Mas Hari, Mas Panji itu? Dari Mas Hari dulu mungkin boleh? Oh, karena intinya sederhana aja, seneng nonton. Udah itu aja. Ya, benar. Karena Suka seneng nonton. nonton. Iya. Yap, Suka nonton. Iya, betul. Kalau di Mas Panji gimana nih Mas Panji? Ya bisa dibilang sama sih kayak Hari gitu dari awalnya emang suka nonton gitu dan cukup seneng sih untuk misalnya bisa muterin film-film dari temen gitu kan terus ngasih lihat ke halayak luas dan mungkin ada diskusinya dan menurut gue tuh salah satu hal yang kepuasan tersendiri gitu loh kayak bisa ngebuat acara dan juga ngasih diskusi bareng filmmakernya gitu dan kita dapat wawasan yang baru, insight yang baru gitu dan betul. Benar. Kalau Jadi kita dan bagi gue selain misalnya itu juga sebagai ajang promosi juga kan misal kayak karena gue juga bikin film gitu kan pemutaran film-film ini bisa jadi ajang gue untuk ngepromoin film gue sendiri atau film teman-teman gitu kan yang mereka yang punya film gitu dan ya jadi banyak sih yang bisa diraih di pemutaran ini menurut gue sih. Ya betul. Yang penting sih kita cinta dulu sih sama apa yang kita lakuin gitu. Gue sih itu yang ngebuat gue mungkin masih bertahan untuk bikin pemutaran walaupun ya pasti banyak kurangnya gitu, secara A B C D gitu kan. Oke. Kayak gitu ya dari Mas Panji. Oke, Mas Panji. Benar. Jadi kita apa yang terpenting suka gitu ya di dunia film gitu, suka nonton, suka ngebagi karya teman-teman kan, suka ngobrol juga dan jadi tempat diskusi juga kan kalau misalnya menayangkan film-film kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari teman gue sebenarnya dia bilang bahwa untuk Sinema Darurat dan Metro Sinema Kemang itu ada ini gak sih ada apa ya disebutnya ya? Ada klasifikasi film apa sih yang harus ditayangin gitu? Apakah berdasarkan tema acaranya atau misalnya genre-nya atau apa gitu atau ada pertimbangan lain gitu buat film-film teman-teman gitu misalnya ada yang mau ditayangin nih di Metro Cinema dan Sinema Darurat gitu. Dari Mas Hari dulu mungkin. Banyak pertimbangannya, tapi mungkin yang paling utama itu adalah programnya apa dulu kita mau muter film pendek kayak kemarin 2930 21 22 23 Januari kemarin yang kerja sama Info Screening dan kolektif itu kita kompilasi film-film pendek. Kita film-film Indonesia klasik waktu bulan film nasional Maret 2021 yang lalu film Indonesia lama kemudian pernah juga kita pernah muter film-film spesial dari salah satu PH. Contohnya film. Nah, kita muter lah film-film dari Survival Film, Ramadan Musim Hujan, Abrakadabra. Betul. Oke. Jadi banyak sih pertimbangan. Banyak ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Panji gimana, Mas? Kalau dari gue sih sama ya kayak yang Hari bilang gitu kan, pasti ada beberapa pertimbangan dan salah satu pertimbangan terbesar itu programnya gitu kan. Jadi saling mencocokkan. Misal kayak ada yang ngirim film pendek ke gue gitu, terus gue mencari tema yang seragam gitu dengan filmnya. Salah satu film horor gitu kan, gue harus cari mungkin film horor lainnya atau yang punya tema yang sama gitu dengan itu. Iya, oke. Oh, berarti tadi kalau dari Mas Hari mungkin kan ya tadi mungkin ada kerja sama PH menayangkan film-film yang misalnya for color ada Abrakadabra dan lain-lain atau juga bisa berdasarkan misalnya tentang temanya Indonesia klasik misalnya menayangkan film-film dari Mas Usman Ismail dan lain-lain jadi bisa berdasarkan genre dan juga program kali ya
tergantung program dan genre-nya seperti apa, jadi disesuaikan. Oke. Nah, tadi klasifikasi programnya seperti itu, apa yang ditayangkan berdasarkan apa sudah. Lalu selanjutnya, kalau dari penayangannya nih, sistematika program penayangannya itu biasanya seperti apa? Apakah nonton diskusi atau biasanya nonton aja atau gimana gitu? Gimana tuh kalau dari Mas Hari? Tergantung kesediaan dan kebisaan. Makanya pas lagi kita muter film itu, apakah sutradara atau produsernya atau pemainnya bisa datang? Kalau misalnya bertepatan, wah pas lagi, ayo kita ada diskusi. Tapi tergantung keleluasaan jadwal lah si para narasumbernya itu. Tapi kami di Metro Cinema mengusahakan paling nggak ada satu kali lah diskusi. Oke. Ji, gimana Ji? Iya, sama sih kayak Hari. Sama kayak Hari sih, tergantung sama dari tadi. Karena lu yang jawab duluan kan. Iya. Ya sama kayak Hari karena tergantung dari kesediaan ininya kan, dan juga mungkin negosiasinya kali ya. Negosiasi sama si filmmakernya gitu. Iya. Oke. Ya benar ya, kalau misalnya penayangan kan biasanya suka ada Q&A dengan filmmaker, tapi benar juga tadi kata Mas Hari sama Mas Panji bahwa kembali lagi ketersediaan filmmakernya dan persyaratan dan lain-lain lah. Tapi kan ya yang diharapkan pasti ada Q&A dan diskusinya kan ya, karena kan kembali lagi itu kan yang serunya dari offline gitu ya. Kalau penayangan kita bisa ngobrol, saling tanya satu sama lain, disitulah serunya gitu ya. Oke, benar-benar sip. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Hari, Mas Panji. Sebenarnya kalau misalnya Mas Panji sama Mas Hari mau membuat atau menyelenggarakan penayangan nih misalnya, biasanya tuh bagian tersulit dari membuat pemutaran itu apa sih biasanya? Dari cari filmnya kah, atau dari jadwal kah, atau dari negosiasi perjanjiannya kah, atau apa gitu? Boleh diceritain mungkin Mas Hari, Mas Panji? Biasanya kesulitannya apa yang paling berat gitu? Bervariasi tiap film gitu. Kalau misalnya kita mau muter film A, film A ternyata sudah mau diputar di festival di luar negeri. Nah itu akhirnya kita harus tunda dulu beberapa waktu, atau filmnya ini mau didistribusikan ke OTT aplikasi Netflix, Disney Star, dan kawan-kawan. Dulu, dan tentu kesediaan si produser dan sutradara, apakah filmnya mau diputar atau belum. Bisa betul. Oke. Dari Mas Panji apa nih biasanya Mas kesulitannya gitu dalam membuat pemutaran film begitu? Kalau di Sinema Darurat sendiri sih, karena gue biasanya lebih fokus di film pendek, adalah mencari film-film pendek yang seragam gitu ya. Dan ya balik lagi ke yang Hari bilang juga, si film ini tuh gimana sih kondisinya, apakah dia misal lagi diputar di festival tertentu atau diputar di OTT gitu kan, itu juga mempengaruhi juga kan. Dan mungkin ada syarat-syarat lain yang diajukan filmmakernya gitu. Kalau gue pengalaman misalnya dengan muter film panjang, biasanya film panjang itu punya keribetan tersendiri ketimbang film pendek, terlebih film-film panjang yang udah punya nama ya, karena biasanya mereka akan minta syarat-syarat tertentu gitu yang biasanya orang-orang di film pendek tuh, yang pengalaman gue sih, teman-teman film pendek lebih ngementingin bahwa filmnya diputar gitu kan. Kalau yang film panjang ada beberapa syarat tertentu, tapi sebenarnya itu manusiawi sih syarat-syarat itu, dan kayak misalnya formatnya gitu, ini ditayangin di tempat yang kayak gimana, apa mereka nanti ngasih DCP segala macam ya, kayak gitu sih. Dan ya kalau Sinema Darurat mungkin juga salah satu pertimbangannya adalah nyari tempat ya, venue. Misal kita kerjasama dengan tempat A, tempat B, kita juga harus ngelihat tempatnya ini yang kita ajak kerjasama seperti apa nih. Denahnya gitu kan, denahnya dan ketersediaan tempatnya gitu, dan apa yang bisa kita kasih ke tempat itu gitu, dan sebagainya.
Oke, oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya Mas Panji ya, Mas Hari. Oke, oke. Berarti ya itu ya tadi kesulitannya ada yang Mas Panji mengenai pemilihan filmnya atau biasanya mengenai perjanjian dan lain-lainnya gitu ya. Nah, misalnya nih ada teman-teman nih misalnya yang nonton atau teman-teman yang pengen kayak muterin filmnya gitu di Metro Cinema atau di Cinema Darurat. Nah, biasanya tuh sistem perjanjiannya itu kalau boleh tahu gimana ya Mas Hari, Mas Panji, ataukah sistem sharing atau gimana mungkin? Itu tergantung kesepakatan kesepakatan kami dengan si Hmm. pemilik film, apakah dia misalnya mau profit sharing atau apakah dia mau Hmm. Hmm. misalnya uh, menggunakan ruangan kami untuk pemutaran terus Yap, manggil yap, teman-temannya yap, bisa juga. yap, yap, betul, betul, Sebenarnya betul. Oke, oke. fleksibel sih, bisa bisa dinegosiasikan intinya. Iya, Hmm. siap, betul, betul, betul. Hmm. Kalau Ya, Mas Panji gimana Mas Panji? Sama Mas Panji? Sama juga Mas sama Panji? sih ya, fleksibel banget sih buat itu ya, gimana Ya, ya, tergantung gimana ya, filmmakernya. Dan kalau ya, ya. biasanya film pendek ya, gue Hmm. juga sebagai penyelenggara ngasih opsi juga nanti, Ya, ya, mau pilih yang mana nih dari banyak ya. opsi gitu, misal profit sharing atau Hmm. cuma mau Hmm. diputer Hmm. Hmm. doang, atau Ya, ya. mau kayak pemutaran khusus untuk mereka gitu. Hmm. 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 Ya, ya. Oh, jadi sebenarnya kalau masalah apa sistem kerjasama, feedback dan lain-lain bisa dibicarakan ya Mas Ari, Mas Panji ya. Jadi kayak Iya. coba aja dulu gitu ya, maksudnya chat aja dulu. Kan kalau misalnya nyampe kesepakatan kan bisa ditayangin juga filmnya, bisa Hmm. disaksikan banyak penonton juga. Ya benar-benar. Jadi tuh buat para penonton nih misalnya yang ada mau ditayangin, silakan DM aja Metro Cinema dan Cinema Darurat. Kita nonton film bareng-bareng. Ya, iya, betul-betul. Sip-sip. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Hari sama Mas Panji. Ini kan sebenarnya pandemi ini tuh sebenarnya naik turun ya. Maksudnya kemarin sempat naik, kemarin sempat turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ada perbedaan yang signifikan nggak sih, Mas Hari, Mas Panji? Maksudnya dalam artian pemutaran sebelum pandemi dan sesudah pandemi atau saat pandemi lah gitu. Mungkin dari jadi apa ya, dari konsistensinya kita menayangkan film atau gimana gitu. Ada nggak sih perbedaan yang signifikan banget gitu? Sebelum, sesaat, dan sesudah pandemi gitu? Yang pertama tentu dulu sebelum Hmm. pandemi lebih leluasa ya dalam menentukan jadwal gitu ya. Iya, iya, iya. Mau setiap hari juga hayu silakan, tapi Gas. setelah Iya, 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 batas iya. weekend kemudian juga kapasitas Hmm. ruangan kita biasa ada ruangan 40 jadi cuma diisi Hmm. 20 gitu. Kayak gitu Iya, sih. iya, iya, betul, Dan betul, betul, betul. lebih memperhatikan apa ya, kondisi dan situasi penonton Iya, gitu. betul. Misalnya Sesuai. yang sakit misalnya di ini dulu gitu. Hmm. Ya, gimana gimana? Ya, Ya. tadi nge-freeze. Halo, Hmm. Mas, yang kita baik ya teman. Halo. Ini apa diulang lagi. Jadi kalau Hmm. misalnya sebelum pandemi itu lebih luasa dalam menentukan jadwal ya. Tiap hari ada Betul, betul. pemutaran juga hajar Digas. lah gitu. Kalau sekarang kan ya sekarang kan Hajar. jadi terbatas weekend. Nah, weekend terus kemudian ada Hmm. perubahan kapasitas ruangan. Misalnya kita ruangan biasa Ya. 40 cuma diisi 20. Misalnya gitu sih. Karena ada Ya, ya, betul, distancing betul, dan betul, betul. lain-lain. Kemudian persyaratan-persyaratan peduli Ya, lindungi dan lebih sebagainya gitu. Lebih gitu. Terus pakai masker dan sebagainya kan sebelum pandemi nggak perlu ada. ada. Ya. Iya ya, lebih ke perlu penyesuaian aja kali Mas ya. Maksudnya kayak tadi Lebih penyesuaian. Iya. kayak ya Saya harus aja masih peduli susah kok, lindungi, jaga panas, pakai jarak. masker panas. Tapi ya harus dilakukan. Hmm. Iya, Iya. betul. Bener Harus kan tetap sih ya? berjalan ya, Mas. Iya, Iya, bener. benar, benar. Iya betul. Iya. Kampret.
apa namanya. Tapi ya makanya kayak kemarin tuh gue salutnya ketika wah Metro Cinema Kemang masih aktif nih. Apalagi sekarang kan sebenarnya masa naik turun. Tapi kemarin ketika lihat kemarin tuh ini ya Wah, fresh lagi nih. halo Mas Panji, Mas Hari. Manggil-manggil teman dulu. Siapa yang udah gabung? Wah, Aji, jadi Fajri Akbar. Masih nonton nggak nih? Halo, Mas Panji. Halo. Halo ya. Ya, siap. Tadi nge-freeze. Sekarang kedengeran? Kedengeran. Oke. Sorry nih. Aduh, ini karena jaringan nih ya. Aduh, di Bogor. Soalnya kebetulan lagi di Bogor nih dan udah mau mulai hujan sih ini. Jadi jaringannya agak ya lumayan lah. Kita perlu ini lagi. Oke. Ini dua-dua di Iya. Iya, yang nggak di Bogor cuman Hari doang. Oh iya, wih, mantap. Ya oke. Mas Hari. Berarti mau nanya juga nih pendapat Mas Hari sama Mas Panji. Sekarang tuh untuk sekarang ya, maksudnya seberapa besar sih kontribusi layar-layar alternatif gitu buat bagi ekosistem film independen gitu untuk di tahun sekarang gitu ya? Apakah maksudnya meningkat? Apakah berkurang karena pandemi atau gimana gitu mungkin? Mungkin di awal berkurang karena tiba-tiba semuanya harus berhenti gitu ya. Semuanya harus berhenti. Tapi kemudian kan ada inovasi-inovasi, muter online, muter outdoor dan sebagainya gitu. Dan sekarang udah mulai lagi offline, tapi walaupun dikurangi, tapi paling nggak masih bisa jalan lah. Iya, betul. Apakah tambah diakui berkurang, tapi yang itu bisa jalan. Iya, betul. Kalau bisa jalan, kita dorong. Iya, betul. Nggak apa-apa. Iya, betul. Kalau bagi ekosistem sih pasti berpengaruh ya. Maksudnya yang tadi gue mention di awal gitu. Terlebih untuk film pendek gitu kan. Bagi film pendek, pemotoran seperti ini, pemotoran alternatif gitu penting banget bagi mereka untuk memperlihatkan karyanya, untuk mungkin sebagai ajang juga bagi mereka untuk kasih tahu ke orang bahwa mereka bikin ini, bikin itu, dan betul. mereka juga mungkin jadi dapat kritik dan saran gitu karena dari penonton-penonton yang udah nonton. Iya, betul. Dan ya situasi sekarang kalau dibanding dulu gitu, kalau dulu kan kayak kita muterin film kayak lebih leluasa kan sebelum pandemi. Sekarang sebetulnya tidak seleluasa itu dengan banyak hal yang harus kita tahu gitu, kita batasi gitu dari jumlah penonton dan sebagainya, dan juga memunculkan inovasi baru kan kayak screening via online gitu kan. Yap. Tapi walaupun ya tetap screening offline bagi gue sendiri itu lebih oke gitu kan. Iya. Karena itu sinema itu ya di layar besar gitu. Betul Mas. Betul. Ya layar besar. Oke. Nah, bener ya maksudnya kontribusinya juga ya lumayan banget gitu buat para film-film pendek yang khususnya buat ditayangin dan disebarluaskan lagi gitu ke banyak penonton gitu ya. Oke. Nah, ini gak kerasa nih kayaknya kita udah di 2 pertanyaan terakhir nih kayaknya nih. Udah lumayan berapa lama nih tadi dengan jaringan-jaringan yang kurang bener nih. Maaf, nanti kita akan perbaiki jaringan-jaringan ini nih. Oke, siap. Pertanyaan sebelum terakhir nih, ada gak sih dari Mas Hari gitu atau Mas Panji pengalaman memorable gitu ketika nayangin film gitu, misalnya kayak bisa jadi tahu sesuatu bahwa ada loh film pendek tentang ini. Kalau dari gue sendiri kan sepengalaman gue nonton film-film alternatif tuh kadang ada film yang ditayangkan di ruang alternatif ya gitu lebih tepatnya. Ada film-film yang ternyata mengangkat suatu isu yang gak pernah gue lihat gitu sebelumnya gitu, kayak yang kemarin tuh film FFI yang tentang apa ya, maksudnya itu tuh gak tau sih, lupa gue waktu itu pernah ditayangin apa
belum sebenarnya. Film yang menang FFI dokumenter pendek terbaik kalau nggak salah ya, kemarin lupa deh. Yang tentang ibu yang harus dipisahkan sama anaknya. Yang ibu lagi hamil di penjara itu kalau nggak salah, lupa apa namanya. Oh, Maksudnya Invisible Hope sih. Ya maksudnya kayak maksudnya jadi kayak oh ternyata ada loh film-film yang seperti ini gitu yang mengangkat tentang isu ini gitu. Kalau dari Mas Hari sama Mas Panji ada gak sih yang memorable gitu? Entah ketika pemutarannya, ketika nonton filmnya gitu. Ada nggak tuh kira-kira? Banyak, kalau ditanya memorable ya banyak pengalaman. Baru tahu atau pengalaman unik gitu loh. Tapi sebenarnya intinya bioskop alternatif, film pendek itu membuka khazanah baru penceritaan, genre, isu, kemudian setting, latar dan sebagainya gitu. Jadi kayak misalnya ada isu-isu yang ketika digambarkan di film panjang, ya sebenarnya nggak ada bedanya sih. Tapi kalau film panjang itu lebih menyebar gitu loh, karena itu dan lebih memantik pendapat-pendapat orang banyak gitu. Jadi udah ada yang duluan atau gimana dulu. Jadi film pendek ini menawarkan cara bertutur baru, menawarkan isu-isu yang lebih luas gitu. Pengalaman unik. Kita kalau saya kebetulan di bioskop alternatif dari 2016 gitu. Karena nyombong. 2016 ya. Keren. Di sini ada corak. Jadi sebenarnya banyak sih bagaimana pengalaman unik, di mana filmnya telat atau gimana, atau penonton mengular, penonton banyak banget sampai ngular, kita nggak tahu gimana sampai penonton marah, ya ya begitulah. Banyak pengalaman lah. Oke, gitu dari Mas Panji gimana dari Mas Panji? Kalau pengalaman selama muterin film ya banyak sih, dari yang menarik atau unik gitu kan, sampai yang mungkin ya dari enak nggak enak pasti ada sih, kayak yang nonton sedikit atau yang ternyata yang nonton banyak banget gitu, lebih dari kapasitas, dan atau ternyata orang-orang yang kita nggak nyangka bakal nonton ke film-film pendek gitu kan, kayak orang-orang yang punya nama gitu kan. Dan menurut gue juga pengalaman-pengalaman ini ya jadi bagian keseruan dalam memutarkan film pendek, memutarkan film gitu di bioskop alternatif. Dan ya semoga sih bioskop alternatif masih bisa terus jalan gitu dengan kondisi yang sekarang. Harus. Ini juga ada Mas Petrus nih. Oh, Mas Petrus. Halo Mas Petrus. Halo Mas Petrus. Dari klub DIY menonton. Halo Mas Petrus. Halo Mas Petrus. Halo Mas. Oke, kurang lebih kayak gitu. Tadi mana Her? Tadi Heri mau nambahin. Jadi ditanya ada yang kelupaan sih. Jadi apa sih yang menjadi pertimbangan masukin film? Jadi kalau misalnya ada satu film hype gitu di media sosial atau jadi pembicaraan banyak orang banyak yang mau nonton. Nah, itu kami mengusahakan untuk membawanya untuk diputar di ruangan kami. Iya begitu sih salah satunya. Misalnya film A baru menang festival di luar negeri, ya kita usahakan untuk kita mari gitu. Oke, ya. Wah, keren banget nih jawaban dari Mas Hari sama Mas Panji nih. Terus kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Ini buat Mas Hari kali ya. Karena kan sebenarnya aku pun tertarik. Mungkin suatu saat aku bikin film, aku mau diputarkan di Metro Cinema Kemang gitu. Nah, mungkin Mas Hari bisa ngasih tahu kali ya, di Metro Cinema Kemang tuh punya fasilitas apa aja sih Mas? Maksudnya dari studionya, kapasitasnya berapa? Mungkin ada teman-teman juga yang mau nayangin filmnya gitu di sana, atau misalnya mau booking buat nonton bareng-bareng premier atau apa gitu. Mungkin Mas Hari bisa ngejelasin gitu. Ya, makasih Mas Indra kesempatan promonya. Jadi kami di sini punya
2 mini studio sih. 2 mini studio. Bisa bisa dicek di akun Instagram kami Metro Cinema Kemang. Jadi satu studio berkapasitas kurang lebih 30 orang atau 25 acting. Itu studio 1. Kalau studio 2 satu lagi dengan kapasitas 19 atau dengan social distancing jadi 14 atau 15. Oh iya. Studio 2. Bedanya kalau yang studio 2 dia lebih ke sifatnya amphitheater gitu. Kemudian yang satu lagi yang studio 1 lebih ke living room sih. Jadi bisa dipilih yang mana yang lebih minat gitu. Gitu. Dan itu pun bisa dicek di Instagram kami. Ya, dan itu juga kan bisa ini ya Mas ya. Maksudnya nggak harus menayangkan film yang mungkin secara emang mungkin bisa juga orang yang mau nyewa studionya juga gitu, bisa kan ya Mas ya? Maksudnya buat nonton pribadi sama keluarga gitu. Bisa banget nobar gitu misalnya. Berlima, berenam, bertujuh, bersepuluh, bawa filmnya kita puter gitu loh. Nonton di sini. Bisa. Oke, berarti teman-teman yang di sini mungkin kalau mau filmnya diputar atau gimana mungkin bisa juga dicek aja IG-nya di Metro Cinema Kemang. Nanti langsung DM aja ya Mas ya? Oke, nanti standby adminnya. Adminnya baik dan standby juga kok kalau di DM. Oke, Mas Panji mau nambahin? Gue mau nambahin dikit sih. Menurut gue ini ya promosi juga gitu. Metro Cinema Kemang di Jakarta satu-satunya mungkin tempat pemutaran yang masih aktif sampai sekarang gitu kan. Maksudnya di kala mungkin kayak di Kinoforum dan Kinosaurus tidak aktif secara reguler gitu untuk memutarkan film secara offline gitu kan. Metro Cinema yang masih paling aktif gitu kan. Jadi chance. Jadi daripada susah-susah nyari tempat gitu mending ke Metro aja gitu kan. Betul. Walaupun kayaknya banyak yang betul. Ya, lokasinya juga strategis gitu kan. Seberangnya McD Kemang gitu kan. Seberang McD itu udah tengah Jaksel banget tuh. Enak banget tuh. Tengah Jaksel. Iya. Dan ya kayaknya orang kesana harusnya sih nggak nyasar ya karena straight to the point banget seberangnya McD gitu. Iya, betul. Udah enak lah ya. Terima kasih Mas Jai bergabung, Mas Jai teman kita juga. Halo Mas Jai Halim. Halo Mas Jai Halim. Apa kabar Mas Jai Halim? Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 5:30 nih. Sepertinya kita harus berpisah dulu. Sebelumnya makasih banget lagi buat Mas Panji dari Sinema Darurat dan buat Mas Hari udah dari Metro Cinema Kemang sudah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sore, ngobrol santai, ngobrol relax. Semoga tadi obrolan kita ada manfaatnya, ada pengetahuan baru gitu tentang pemutaran film dan pemutaran ruang film alternatif gitu. Dan maaf juga kalau tadi jaringan kita lagi agak-agak kurang mengenakan gitu karena di sini emang sama-sama minta maaf karena tadi sempat ada tugas dulu jadi baru agak telat gitu. Sama-sama maaf lah. Gak apa Mas Fahri. Oke, mungkin nanti live ini bakal gue simpan buat teman-teman yang belum sempat nonton, mungkin nanti bisa ditonton ulang dan mungkin sebelum kita pamit kita foto dulu kali ya Mas ya. Kita screenshot, oke? Sebentar. Oke, 1, sebentar. 2, 3. Viva Cinema Indonesia. Oke. Ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Sari, Mas Panji, sukses terus. Mari Mas Indra. Kita lagi buat ngobrol bareng. Thank you. Terima kasih. Teman-teman juga terima kasih ya. Ayo. Ayo Her. Dah.